Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih satu minggu lamanya Tuhan telah melindungi dan menjagai kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk umur yang panjang. Terima kasih untuk berkat-berkat melimpah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu ya Tuhan selain memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan. Sucikanlah hati dan pikiran kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menghadap Engkau ya Tuhan. Supaya ibadah ini sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Melawat setiap kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kami ya Bapa. Membebaskan setiap kami ya Tuhan. Biarlah mengalir kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, mari kita sembah Dia, mari kita agungkan namanya. Panjatkan segala syukur-Mu hanya kepada-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
kasih ya Bapa di surga. Kami boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi bersorak bagi nama-Mu ya Bapa. Pakai setiap tubuh kami ya Tuhan, jiwa raga kami Bapa, untuk lebih lagi bersorak bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu, biarlah kuasa-Mu Bapa, Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini ya Bapa. Sehingga setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang berbeban berat dilepaskan Bapa. Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini kedepankan Bapa. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Bagi kita yang siap untuk memuji Tuhan bersama, kita katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Untuk itu mari kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Dialah hidup kami, dialah kita hari semua.
kelahiran Tuhan Yesus di tempat ini. Itu Bapak Ibu harus lebih semangat ya. Amin. Yuk semuanya bertepuk tangan ya di sekolah. Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir, dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir, mari merayakan, mari merayakan kelahiran Tuhan kita. Yesus rayakan, Yesus Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan persembahan kepada petugas kami. Persilakan. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengan dunia kami memuji memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Pada saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, tetapi sebelumnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, Engkau akan mendapatkannya berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, bagi kita yang siap untuk memberi dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Berikanlah kami hati yang mau taat dan setia, lakukan tugas yang masih Tuhan percayakan di sepanjang hidup kami, supaya boleh kami membawa jiwa mengenal Engkau dan memuliakan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saat ini kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa dengan kuasa kasih-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh jatuh di ladang subur itu hati kami, sehingga berakar bertumbuh dan menghasilkan buah-buah memuliakan nama Yesus. Roh Kudus mengajar kami pengertian, menuntun kami untuk taat dan firman. Haleluya, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kita sudah masuk di Advent yang ketiga. Umumnya di minggu Advent itu dinyalakan lilin. Lilin sebagai lambang pengorbanan Yesus. Di dalam apa artinya Advent itu? Advent berarti mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Mesias Juru Selamat kita. Dan bagaimana? Dan apa yang sudah kita lakukan di dalam bulan Desember ini? Begitu masuk bulan Desember, barangkali banyak kita sahabat Natal hadir aku baju si baru. Bedo ba pasar uang ufaigi. Ejo baru si model baru. Bahan-bahan si tren masa kini yang terbaru. Atau juga ada yang mengingat, sahabat ahor di vida Tohare dania sepatali pusa kema morai babanua kau siapkan menyambut mereka. Dengan segala persiapan-persiapan yang sedemikian rupa, barangkali sampai kita siap berkorban apa yang ada mau kita habiskan. Yang penting mereka disenangkan dan merasa dihormati. Apakah itu salah? Tidak, tentunya tidak salah. Semuanya sah-sah saja. Namun di balik semuanya itu ada hal yang lebih penting yang kita persiapkan. Untuk itu saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang mau kita belajar hari ini, sama-sama kita mau belajar dari Lukas pasal 3. Lukas pasal 3, Injil Lukas pasal 3. Lukas pasal 3, saya mau baca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 3 ayat 2 sampai yang ke-6, saya baca demikian. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria. Di padang gurun datanglah, saya baca sekali ya. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun,
jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau buat judul hari ini, tema khotbah saya yaitu persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan di awal saya katakan, di dalam bulan Desember itu banyak persiapan yang kita lakukan untuk merayakan Natal. Di gereja biasanya dipersiapkan pohon Natal seperti ini, disiapkan tema dan apa segala macam. Dan mungkin ya, kebetulan ini ada tema pertemuan di sini. Kebetulan ntar malam gereja kita dipakai oleh yang namanya punguan. Mungkin bertanya-tanya, apa itu punguan? Punguan itu kumpulan marga Utagalu, ya, dan Buru dan Bere. Bere itu oleh Benee kalau di sini ya, untuk mengadakan perayaan Natal. Betul, ntar malam dipakai gereja ini untuk mereka pakai merayakan. Dan ada persiapan-persiapan. Dan di dalam persiapan-persiapan itu tentunya membutuhkan yang namanya pengorbanan. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Satu hal kita lihat di situ. Firman Tuhan datang bukan kepada imam besar, tetapi datang kepada Yohanes di padang gurun. Padang gurun gambaran kehidupan yang serba tidak enak. Dan sepintas kita mau tahu siapa itu Yohanes. Yohanes adalah anak Imam Zakaria. Ibunya bernama Elisabeth. Ada yang bernama Elisabeth di sini ya. Dan bagaimana Zakaria menantikan anaknya ini dengan taat yang melayani Tuhan sekian lama sampai usianya sudah senja. Dia belum juga punya anak. Ada waktu minggu kemarin sudah dibagikan oleh Bapak Gembala sendiri dalam Komsel, itu sangat memberkati sekali. Artinya apa? Orang yang mengikut jalan Tuhan, yang taat dan setia melakukan pekerjaan Tuhan, nggak pernah Tuhan janji jalannya mulus. Dan tidak pernah Tuhan janji tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami persoalan-persoalan hidup. Zakaria, tentunya setiap orang rumah tangga merindukan yang namanya keturunan. Dan sekian lama mereka taat setia melayani Tuhan, tetapi mereka belum dikaruniai anak. Tapi apakah mereka mundur? Ya, mereka tetap setia melakukan pelayanan mereka. Banyak tantangan, mungkin banyak juga ejekan-ejekan yang disampaikan. Gimana rau melayani Tuhan? Tapi persoalan itu kok nggak diselesaikan? Tapi lihat bagaimana dengan taat Zakaria melakukan tugasnya sampai selesai masa hidupnya, ia tetap setia melakukan itu. Dan bagaimana Tuhan menjawab kerinduan hatinya, mengizinkan dia punya anak di masa tua. Yaitu itulah yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan padanya lah Tuhan berfirman. Dan setelah dia menerima firman itu, ia menyeru, berseru. Dia tidak tinggal diam. Tuhan sampaikan kepadanya. Dan dia tidak hanya membiarkan firman itu tinggal di dalam dirinya, tapi ia berseru-seru. Dikatakan ada suara yang berseru-seru sebagaimana ini dinubuatkan, tergenapi nubuat Nabi Yesaya yang dikatakan dalam Yesaya pasal 40. Ada suara yang berseru-seru. Apa yang diserukan? Tadi saya beri judul
jalan bagi Tuhan. Bagaimana cara kita mempersiapkan jalan itu? Bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam menyambut Natal? Di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Apa kita hanya terlalu sibuk mempersiapkan dandanan kita sedemikian rupa dengan model-model tren masa kini supaya tidak ketinggalan zaman orang lain? Atau kita hanya terlalu sibuk mempersiapkan kue ini dan itu segala macam. Tapi kita lupa mempersiapkan hati kita. Tuhan datang bukan model-model kita, tapi Tuhan model datang mau melihat hati kita, bersiapkah kita? Apa yang kita persiapkan? Sebagaimana Yohanes kala itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan berseru-seru. Apa yang dia serukan? Tentunya yang dia serukan adalah berita firman Tuhan, mengajak manusia untuk menyadari akan kebaikan Tuhan, meneguhkan janji-janji Tuhan yang sudah dinubuatkan, supaya orang percaya dan datang menyembah kepada Tuhan itu. Bagaimana hanya dengan kita di dalam mempersiapkan jalan Tuhan? Sekalipun nanti Yohanes itu selesai dan tugasnya, bukan selesai, ketika di dalam menyampaikan tugasnya, menyampaikan berita firman Tuhan, pada akhirnya dia nanti apa yang terjadi, apa yang dia terima? Kamu pikir-pikir, ini nggak sesuai apa yang dia terima. Alkitab mengkisahkan, Matius mencatat di dalam Matius 14 ayat 11. Kenapa saya bawa ini ke sini? Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kenapa saya bawa ke sini? Kalau kita pikir secara logika, Tuhan ini gak hadir, kita bilang, saya udah capek-capek melayani. Saya rindu punya keturunan. Gak diberikan di masa muda. Di masa tua baru diberikan. Sudah diberikan. Melakukan tugas pelayanan. Kepalanya dipenggal. Dihadiahkan untuk hadiah ulang tahun. Adakah yang siap seperti itu? Saya rasa mungkin kita bilang balai uah dan ya kau pelayanan Yesus. Kepalanya dipenggal, ditaruh di atas talam, dibuat sebagai hadiah. Kalau kita merayakan ulang tahun, kuenya dikasih di talam. Kue yang dikasih bukan kepala manusia. Ini kepala Yohanes diberikan untuk hadiah ulang tahun anak dari Herodes. Saya mengajak kepada kita, ketika kita menjalankan pelayanan, barangkali banyak gesekan, banyak tantangan, banyak persoalan menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana sikap kita? Namanya ini saya mau mengajak kita, ada satu ilustrasi sebelum kita lanjutkan ya. Ada seorang anak di tengah-tengah satu keluarga. Ia berkata kepada orang tuanya, "Mak, Pak, kenapa sih hidup kita ini seperti ini terus? Terutama saya ini. Banyak kali persoalan yang saya alami. Banyak kali. Belum selesai masalah yang satu, udah datang masalah yang satu." Lantas orang tua ini membawa anaknya ke dapur. Ada apa di dapur? Dia ambil 3 panci. Dinyalakan kompor. Panci tadi masing-masing diletakkan di atas kompor. Diisi dengan air. Dinyalakan kompornya. Kemudian di tiap panci diberikan masing-masing. Panci yang pertama diberikan wortel. Panci yang kedua diberikan telur. Dan panci yang ketiga diberikan kopi. Kemudian dinyalakan. Dibiarkan api menyala dan air mendidih selama 20 menit. Setelah itu dimatikan kompor dan dikeluarkan isi rebusannya masing-masing.
dituang ke mangkuk, wortel dikasih di mangkuk yang satu, telur dikasih di mangkuk yang satu. Demikian juga dengan kopi dikasih di dalam mangkuk yang satu. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, apa yang kau lihat, nak? Di mangkuk yang satu ada wortel, di mangkuk yang satu ada telur, di mangkuk yang satu ada kopi, harum, enak. Kemudian bapaknya tahu. Orang tuanya bertanya, dia katakan, coba kamu pegang wortelnya, udah lembek, dikatakan anaknya. Telurnya dia kupas, sudah mengeras. Kopinya sudah dituang di mangkok. Iya, mau minum ini harum, enak karena aromanya. Karena kopi itu kalau dimasak dengan air mendidih itu, diseduh dengan air mendidih, harumnya bisa membangunkan orang tidur. Nah, kemudian dia anaknya bertanya, apa maksud kalian menunjukkan hal ini kepada saya? Katakan. Kemudian kedua orang tuanya berkata, bagaimana tadi wortel ini sebelum direbus? Dikatakan anaknya keras dan sulit dipatahkan. Dan bagaimana telur ini sebelum direbus? Ya, dia udah pecah kalau terbentur. Tapi sekarang setelah direbus, wortel jadi lembek, telur menjadi keras. Tapi kopi setelah direbus, aduhai, enak dinikmati. Apa pelajaran yang kita tarik di situ? Terkadang ada orang penampilan luar biasa, kelihatan gagah, seperti wortel keras, tapi begitu mengalami persoalan himpitan, langsung memilih tidak kuat. Telur tadi yang begitu lemah lembut, ya kalau kena telur itu kan harus hati-hati kan. Kalau terbentur patah, pecah, ya bukan patah, pecah. Tetapi setelah direbus menjadi keras. Kadang orang yang lemah lembut, yang begitu kelihatannya aduh luar biasa, tapi begitu dia mengalami persoalan, hatinya pahit, keras, tidak mau lagi, tak siap. Tapi begitu dia diseduh, memancarkan aroma, sekalipun dia direbus, mengalami banyak persoalan tantangan, tetapi dia tetap memancarkan keharuman dan bisa membuat orang nikmat dan orang tidur bisa bangun dengan persoalannya bisa frustasi. Nah, apa yang kita persiapkan? Sebagaimana Yohanes tadi, mempersiapkan, menyeru-nyerukan suara Tuhan. Sebab apa? Dan kepada siapa diserukan firman Tuhan ini? Dalam Markus 16 ayat 15. Markus 16 bisa ditampilkan. Markus 16 ayat 15. Kepada siapa diberikan firman Tuhan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kapan ini dikatakan Yesus? Ketika Yesus sudah bangkit dan dia menampakkan diri dan banyak orang tidak percaya, sehingga Yesus mengatakan kepada para muridnya. Dan pada masa Yohanes itu juga banyak orang kelakuan hidupnya semau gue, sesuka-sukanya, tidak mengindahkan, tidak memperdulikan. Dan ketika Yesus sudah bangkit, ketika dia menampakkan dirinya, banyak orang tidak percaya lewat berita-berita yang disampaikan, mengeraskan hati. Makanya Yesus mengatakan, pergi, beritakan Injil. Bukan hanya dengan kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Beritakan Injil, beritakan lewat kehidupan kita di tengah keluarga. Mungkin banyak lagi di tengah keluarga kita yang belum tergerak hatinya, belum mau percaya, belum mau mengindahkan untuk memuliakan Tuhan beribadah. Tunjukkan, beritakan Injil lewat sikap hidup kita, supaya mereka boleh dibawa, boleh kita bersama-sama merayakan. Seperti dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah Injil, beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Jadi memberitakan firman Tuhan bukan sebelum kita, tapi setiap waktu kita persiapkan
Terutama kalau belum sanggup kita keluar sana, kita beritakan firman Tuhan di tengah keluarga lewat sikap kita supaya kita seisi keluarga berdamai, menyambut, mengakhiri tahun, menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu. Seisi keluarga boleh berdamai karena pengenalan akan Kristus lewat pemberitaan firman Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita persiapkan. Persiapkan diri kita. Kita lebih dahulu kita. Jangan tuntut orang lain dulu. Tunjukkan lewat hidup kita. Mereka mau mengeraskan hati terus. Biarlah Tuhan yang berurusan. Bagi yang mengeraskan hati itu, biar Tuhan yang berurusan. Tugas kita beritakan lewat sikap hidup kita. Tak usah paksakan. Tunjukkan saja lewat sikap hidup kita. Yang pertama, serukanlah firman Tuhan supaya semua orang mendengar. Dan yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan? Bersihkan hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan tadi, yang pertama itu di ayat 4 ya. Ada suara, ada seperti ada yang tertulis ya. Ada suara yang berseru-seru, itu tadi yang memberitakan firman Tuhan. Ayat 4, dan sekarang kita lihat di ayat yang 5. Bersihkan hati kita. Bukan hanya bersihkan baju kita. Ya, bersihkan badan kita dengan mandi. Bukan, tapi bersihkan hati kita. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bersihkan hidup kita sebagaimana dikatakan di ayat 5. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Gambaran tanah itu hati kita. Hati yang kita congkak mungkin selama ini, yang sombong, yang memikirkan diri sendiri, tidak peduli yang lain. Lewat berita Natal yang sebentar lagi terjadi. Mari kita bersihkan hati kita. Jangan percuma kita pergi Natal di sana sini, dengarkan ini dan itu dan segala macam firman Tuhan disampaikan, tapi tidak ada faedahnya bagi kita. Bersihkan. Dan kalau masih selama ini kita sampai hari ini barangkali kita masih melakukan kecurangan-kecurangan, mungkin lewat perkataan, lewat sikap kita, lewat segala perbuatan kita, bertobatlah. Sebab dikatakan bertobatlah, di ayat 3 dikatakan tadi, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bersihkan hati, menyadari, minta ampun. Tidak ada manusia yang bebas dan terlepas daripada pelanggaran-pelanggaran. Tapi ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk bertobat, untuk berubah, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Tuhan yang berhak memberikan, bukan saya, bukan Bapak Gembala, bukan hamba Bapak, tapi Tuhan datang kepada kita. Bertobat, bersihkan hati, bersihkan hidup kita, supaya Raja kemuliaan itu mau datang, mau berdiam. Dan di ayat 6, lewat hidup kita yang sudah berubah karena kebenaran firman Tuhan, orang lain melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Mungkin tidak panjang lebar saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. 3 hal yang saya ajak, tekankan. Pertama, mari sebagai kita yang sudah mendengar dan sudah mengerti pengorbanan Tuhan Yesus, beritakan firman itu. Belum sanggup keluar di tengah keluarga, tanamkan itu di dalam diri kita. Ajak sisi keluarga, bangunkan keluarga yang masih terus tertidur lewat hidup kita. Kemudian pertama juga sebelum itu kita lakukan, bersihkan hati kita. Bersihkan supaya lewat kehidupan kita yang berubah itu, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita layak merayakan dengan
dengan sukacita, dengan rasa syukur, bersorak-sorak menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga merasa nyaman tinggal di dalam hati kita. Bukan sekedar perayaan-perayaan kita rayakan begitu saja, tinggal di luar, tapi Dia masuk dalam hati kita dan terpancar. Dan saya berharap semua jemaat gereja Sumur dan Uma dapat menjadi terang, dapat memancarkan sinar kemuliaan yang dapat dilihat orang. Sehingga dengan cara demikian kita dapat mengajak jiwa memenuhi kursi-kursi yang kosong ini. Dalam hidup kita. Bukan harus kita share-share ini bekerja karena hama. Tidak. Tapi tunjukkan saja laut sedikit. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kiranya firman yang renungan yang singkat ini boleh menjadi perenungan yang dalam hidup kita. Di dalam kita menyambut perayaan Natal yang sebentar lagi kita rayakan. 1 minggu lagi Advent ke depan, masih tetap mempersiapkan diri supaya di tanggal 25 kita boleh dengan rasa syukur, dengan sorak-sorai, dengan bersukacita bersama kita merayakan. Bukan karena keberadaan, bukan karena penampilan, tapi karena Tuhan berkenan hadir, lahir di dunia ini, lahir terutama lahir di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang dengan musik. Berikan ku hati, kita angkat pujian ini kembali.
memiliki hati yang penuh dengan balas kasihan, memperdulikan sesama kami, memperdulikan seisi keluarga kami, lewat apa yang ada pada kami Tuhan. Dan berikanlah kami mata untuk dapat memandang sebagaimana Engkau memandang, bahwa masih banyak orang di sekeliling hidup kami Bapa yang belum mengenal kasih-Mu. Untuk itu berikanlah kami mata, dan ketika kami melihat Bapa, kami mempunyai tugas untuk membawa mereka mengenal kasih-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau, sehingga kemuliaan-Mu bercahaya dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Yesus, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kiranya firman yang sudah dikabulkan, Roh Kudus yang terus berkarya di dalam hati kami masing-masing. Dan ketika kami pulang, kami boleh membawa benih firman ini Bapa di tengah keluarga kami. Kami nyatakan lewat sikap hidup kami, lewat perkataan kami, dan perbuatan kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan berkenan kepada setiap kami, terutama jemaat gereja Surabaya ini Bapa. Biarlah menjadi benih di tangan Tuhan untuk membawa jiwa mengenal dan mengasihi. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berkarya di dalam setiap kami untuk menuntun kami Bapa mengerti kehendak Tuhan dan mau taat melakukan firman itu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya bersama saya katakan amin. Ya, sungguh suatu firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan